Orang baik selalu diharapkan hadir di atas bumi. Bila anak lahir, dua orang tua dan handetolan berdoa supaya dia menjadi anak yang baik dan berguna. Ternyata dalam kebersamaan dengan Allah, dengan relasi yang intensif akan membuahkan kebaikan-kebaikan di tengah bumi. Mari kita menjalin persekutuan yang baik dengan Sang Khalik yang akan terimbas dalam kehidupan sosial kita. Selamat hari Minggu ke-15 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siru Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah dan sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ seorang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke atas ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka. Makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya yang baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata." Maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu, dan kesemuanya sungguh baik. Itulah yang dinyatakan sesudah masa penciptaan selesai. Lalu Tuhan Yesus hadir melakukan berbagai hal. Kata-kata itu juga diungkapkan mereka yang menyaksikannya. Ia menjadikan segala-galanya baik. Begitulah Sang Khalik senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan terhadap ciptaannya. Di daerah Tirus saat dia masuk ke sebuah rumah, kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siru Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Si perempuan bukanlah orang Yahudi, atau sering disebut bukan umat Tuhan yang kepadanya Tuhan Yesus hadir lebih dahulu. Dan sebab itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Artinya Yesus memprioritaskan bangsa Yahudi lebih dahulu yang dinyatakan sebagai anak-anak. Perempuan itu menyadari kesiapaannya bukan umat Israel yang diperlakukan orang Israel sebagai yang rendah dan najis. Tetapi dia tetap berharap akan belas kasihan Tuhan. Maka dia menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Dia menerima bahwa dirinya bukanlah yang terutama,
Namun dia sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih dan dengan anugerah yang melimpah ruah. Sehingga rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak boleh dia nikmati. Luar biasa iman si perempuan. Buktinya dia tidak marah, tetap sabar dan rendah hati memohon dengan sungguh-sungguh. Tidak memviralkan dengan mengatakan seorang rabi mengatakan anjing kepada seorang ibu. Itulah iman yang berbuah. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di Kana, kata Tuhan Yesus, belum waktunya membuat mujizat. Namun belas kasihan adalah dirinya. Maka sangat terkenal tanda mujizat air menjadi anggur. Lalu saat ini dikatakan waktu masih kesempatan diberikan bagi orang Yahudi. Namun bukan berarti orang non-Yahudi sungguh beriman dan memohon belas kasihan tidak diperhatikan. Sungguh dia tetap sangat mengasihi orang-orang yang memohon pertolongannya. Ternyata betapa hebatnya kekuatan kata-kata yang positif yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Seperti kekang kuda yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Dan kemudi kecil di kapal besar boleh mengendalikan kapal walau diterpa angin keras. Tuhan Yesus terus bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia meninggalkan daerah Tirus melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ternyata di atas bumi ini banyak orang yang membutuhkan Tuhan Yesus untuk disapa di tengah penderitaan. Di sini orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke atas langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Hal yang sering dilakukan Tuhan Yesus yang boleh kita paham dalam setiap tindakannya, tindakan baiknya. Dia menengadah ke langit. Artinya setiap pekerjaan kita biarlah selalu dalam kuasa surgawi. Pada waktu melamar pekerjaan, ketika menderita di berbagai tekanan, dan sebagainya, sangat perlu menatap surga. Saat banyak orang melihat hal ajaib tersebut, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Begitulah yang bersuka cita. Semakin dilarang tidak memberitakan, namun semakin bergiat memberitakan. Allah yang telah menjadi manusia, nyata dalam berbagai hal yang dilakukannya. Mari kita tetap percaya bahwa berbuah banyak oleh iman di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, ciptaan. Biarlah kami menyerahkan segala keberadaan kami, sehingga kami selalu tunduk dan mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu. Sertai kami, Tuhan, dalam segala persoalan kami. Sehingga jangan kami keluar dari jalan-Mu saat kami sedang menempuh ujian. Biarlah tetap hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.